Shalom. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini saya akan berbagi kesaksian kepada saudara yang saya beri judul "Apa Kata Tuhan Tentang Doa dan Penyembahan". Tapi hari ini saya mohon dimaafkan karena saya menggunakan catatan. Saya mencatat supaya apa yang saya alami ini tidak ada yang tidak saya ceritakan dan bisa saya ceritakan dengan baik. Sebenarnya apa yang saya alami ini tidak mau saya saksikan. Saya ingin apa yang saya alami ini tadinya itu menjadi pengalaman pribadi saya sendiri dengan Tuhan. Tetapi entah kenapa beberapa hari sejak saya mengalami hal ini, hati saya selalu terganggu. Saya selalu ada dorongan untuk saya menyaksikan kejadian tersebut. Dan bahkan channel YouTube saya sebenarnya sudah lama lagi saya tidak membuat konten karena bukan kehabisan ide, Bapak Ibu Saudara, tapi karena apa yang saya lakukan, saya lebih rindu kalau saya melakukan semua hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kejadian yang saya alami ini yaitu di beberapa hari yang lalu saat saya dan istri sedang doa pagi. Sebelum kami berdoa, kami menyembah Tuhan dan terus memuji Tuhan. Hingga saya merasakan hadirat Tuhan pagi itu sangat kuat. Dan saya merasakan kasih Tuhan begitu damai di hati saya dan membuat saya pagi itu menangis. Beberapa saat kemudian saya berhenti menyembah, saya berdiam diri, dan istri saya terus menyanyi, menyembah Tuhan, dan saya berdiam diri untuk menikmati hadirat Tuhan. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya bahwa hari-hari ini betapa jahatnya dunia. Keadaan dunia hari-hari ini begitu sangat jahat. Itu yang terlintas dalam pikiran saya. Dan Tuhan taruh satu perkataan di hati saya pada saat itu. Tiba-tiba setelah saya berpikir seperti itu, Tuhan taruh satu perkataan di hati saya bahwa keadaan manusia di hari-hari ini bukan lagi berada di level berdosa, tetapi berada di level kedurhakaan. Nah, mendengar hal itu saya berpikir betapa sedihnya hati Tuhan dengan keadaan tersebut. Sementara saya berpikir betapa sedihnya hati Tuhan dengan keadaan dunia saat ini, tiba-tiba saya mendengar suara. Dan suara itu sangat banyak, sangat ribut. Dan saya tidak mengerti itu suara apa. Karena seperti saling bertindihan. Dan saya berupaya berkonsentrasi untuk memahami tentang suara-suara itu. Tetapi tidak bisa saya pahami. Akhirnya saya tetap diam saja dan tetap berfokus kepada Tuhan. Dan tiba-tiba suara-suara itu mulai seperti dipisah-pisahkan satu demi satu. Sampai ada satu suara yang menonjol lebih keras daripada suara-suara yang lain. Dan suara itu adalah suara orang berdoa. Dan di situ saya dapat mengerti bahwa ini suara-suara orang-orang berdoa dari segala bangsa, termasuk dari Indonesia. Sangat banyak terdengar suara orang berdoa. Ada seperti yang doa peperangan, dan juga ada yang doa yang sangat pedih. Lalu ada suara berbisik di telinga saya berkata demikian,
dengarkan lagi suara ini. Tiba-tiba muncul suara yang lain, yaitu saya mendengar suara orang bernyanyi. Dan saya mendengar suara itu sangat jelek, maaf ya. Suara orang ini sangat jelek. Dia bernyanyi dengan sangat jelek. Dan sangat tidak enak didengar. Tetapi yang membuat saya kaget, saudara, karena tiba-tiba ada suara yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan berkata, orang ini menyembah aku, suaranya jelek di telingamu, tetapi aku mendengarnya sangat indah. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia memiliki hati yang murni, dan dia tepat melakukan semua perintahku. Hidup orang ini tidak meleset dari sasaranku. Nah, itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Lalu kemudian Tuhan taruh lagi satu perkataan bahwa mereka yang berdoa dan menyembah aku dan memiliki hati yang murni serta melakukan perintah-perintahku sangat menyenangkan hatiku. Mereka menyembah tidak hanya lewat nyanyian, tetapi juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu kemudian Tuhan menaruh lagi satu perkataan di hatiku, bahwa Tuhan sangat disenangkan dengan gerejanya yang berdoa dan menyembah. Dan Tuhan mau di hari-hari ini anak-anaknya secara pribadi datang kepada Tuhan. Tuhan rindu menghabiskan waktu dengan mereka. Tuhan rindu menghabiskan waktu dengan anak-anaknya di hari-hari ini. Lalu setelah mendengar Tuhan berbicara seperti itu, entah kenapa saya berteriak, saudara. Saya berteriak, saya mengatakan seperti demikian. Aku mencari penyembah-penyembahku dan aku mau menjawab mereka. Dan setelah itu saya terdiam dan kami lanjut berdoa sampai selesai kami berdoa. Dan saya sangat bersuka cita sekali. Dan melalui peristiwa ini saya tahu dunia memang lagi kacau. Tetapi di balik semua ini ada banyak gereja Tuhan, ada banyak anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Dan Tuhan sangat senang menjawab doa-doa itu. Tuhan sangat senang mendengar. Dan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan akan menjawab semua doa-doa itu. Dan apapun yang saudara alami, semua persoalan-persoalan yang saudara alami saat ini, jangan ceritakan kemanapun. Jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saudara menceritakan kepada Yesus. Dan dalam keadaan apapun, saat kita senang ataupun kita susah, ceritakan kepada Yesus apa yang kita alami setiap waktu, setiap harinya. Kita agendakan waktu kita bersama Tuhan. Dan kita ceritakan semua yang kita alami sepanjang hari, setiap hari kepada Yesus. Tuhan sangat senang untuk mendengar anak-anaknya bercerita. Tuhan Yesus sangat senang kalau kita mengagendakan waktu untuk kita bercerita dengan Tuhan secara pribadi. Demikianlah kejadian yang saya alami. Sekali lagi, sebenarnya saya tidak mau menceritakan hal tersebut. Saya ingin semua ini menjadi pengalaman pribadi saya. Tetapi beberapa hari ini saya terus terganggu akan hal ini. Jadi hari ini, malam ini saya tidak mau menunda. Saya menceritakan semua pengalaman saya ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetaplah berdoa dan tetaplah menyembah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.